Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Mutiara Fajarsari dan teman saya Mayang Sari akan memaparkan mengenai klasifikasi pembelajaran Al-Quran dan Hadis pada tingkat satuan pendidikan MI, MTS, dan sebelum masuk ke pembahasan, kami di sini akan memaparkan mengenai pentingnya pembelajaran Al-Quran dan Hadis di sekolah. Pembelajaran Al-Quran dan Hadis sebagai landasan yang integral dari pendidikan agama memang bukanlah satu-satunya yang menentukan dalam pembentukan watak dan kepribadian peserta didik, akan tetapi secara substansial, mata pelajaran Al-Quran Hadis ini memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktekkan nilai-nilai keyakinan keagamaan dan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Adapun pembahasan yang akan kami bahas di sini mengenai 1. Materi Kurdis tingkat MI atau Madrasah Ibtidaiyah. 2. Materi Kurdis tingkat MTS atau Madrasah Tsanawiyah. 3. Materi Kurdis tingkat Madrasah Aliyah. Masuk ke pembahasan pertama, yakni materi Kurdis atau pembelajaran Kurdis tingkat Madrasah Ibtidaiyah. Yang pertama ada pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Quran yang benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, hafalan surat-surat pendek dalam Al-Quran, makna kandungannya, serta pengamalannya melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pemahaman dan pengamalan melalui keteladanan dan pembiasaan mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Next, selanjutnya ke pembelajaran Al-Quran dan Hadis bagi tingkat Madrasah Tsanawiyah. Yang pertama, pembelajaran Kurdis bagi kelas 7. 1. Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. 2. Merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai rahmatnya. 3. Menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap dermawan dan menghindari kikir. 4. Memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. 5. Menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Selanjutnya, pembelajaran Al-Quran dan Hadis bagi kelas 8. Yang pertama ada penerapan hukum tajwid. Yang kedua ada ketentuan rizki dari Allah. Yang ketiga, kepedulian sosial dan tolong-menolong. Keempat, mencintai anak yatim. Kelima, memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid, yakni hukum bacaan lam dan ro. Selanjutnya ada ketenangan hidup dengan menghindari sikap tamak. Yang ketujuh, ada keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Next, ke pembelajaran Al-Quran dan Hadis kelas 9. Yang pertama ada memperindah membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Yang kedua ada melestarikan alam dan menjaga bumiku. Yang ketiga ada memanfaatkan waktu menambah ilmu. Setelah dari tingkatan Madrasah Tsanawiyah, kita masuk kepada tingkatan Madrasah Aliyah. Pembelajaran Al-Quran dan Hadis di tingkat Madrasah Aliyah kelas 10. Yang pertama ada hidup berkah dengan menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Yang kedua, hidup lebih damai dengan mujahadatun nafs, husnuzon dan ukhuwah. Yang ketiga, hidup jadi tenang dengan menghindari pergaulan bebas
dan perbuatan keji. Keempat, indahnya hidupku dengan menjaga toleransi dan etika dalam pergaulan. Kelima, hidup menjadi lebih mudah dengan ilmu pengetahuan. Keenam, betapa besarnya tanggung jawabku terhadap keluarga dan masyarakat. Ketujuh, betapa semangatnya aku berkompetisi dalam kebaikan. Kedelapan, ada hidup lebih sehat dengan makanan yang halal dan baik. Yang terakhir, betapa syukurku kepadamu. Selanjutnya, pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 11. Yang pertama ada Al-Quran kitabku. Kedua, betapa otentiknya kitabku. Ketiga, tujuan dan fungsi kitabku. Keempat, pokok-pokok isi kitabku. Kelima, manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Keenam, memahami hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Ketujuh, memahami unsur-unsur hadis. Kedelapan, betapa bermacam-macamnya sunnah Nabi. Kesembilan, memahami hadis dari segi kuantitas dan kualitas. Dan yang terakhir, indahnya ikhlas dalam beribadah. Next ke kelas 12, pembelajaran Al-Quran dan hadis kelas 12. Yang pertama ada membudayakan hidup sederhana dan menyantuni duafa. Yang kedua, menjaga kelestarian alam. Yang ketiga, membangun budaya kritis melalui dakwah dan menggerakkan gerakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang keempat, Islam mendorong pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, menerapkan perilaku jujur dan adil serta melakukan musyawarah. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 11. Terima kasih telah menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.